Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita semuanya berada. Mari kita mau satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Terlebih apabila roh-Mu yang dahsyat itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang maha baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semua akan kebaikan-Mu, urapan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami setiap hari. Terlebih di saat kami bersekutu dengan Engkau. Jaminan kemenangan demi kemenangan yang akan terjadi. Tidak ada satu kekurangan apapun di dalam kehidupan kami yang mau melekat kepada Engkau. Karena perjumpaan di dalam roh bersama-Mu ya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan baru bagi umat-Mu. Sekali lagi ya Bapa, kami mau bersyukur. Dan kami mau menyambut akan sabda-Mu. Kami menyambut akan firman-Mu. Bahwa Engkau mau berbicara secara pribadi bagi kami semuanya. Dan kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru. Firman-Mu akan memberikan kelegaan, penghiburan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang percaya dan siap menerima kekuatan yang baru melalui firman Tuhan mengatakan, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan belajar pada hari ini bersama-sama Roh Kudus yang sudah diberikan. Dan kita mau lebih mengerti apa arti Pentakosta. Ada amin? Ya. Di sini kita belajar, ini adalah hari yang ke-50 setelah Tuhan disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya. Pentakosta adalah hari yang sangat penting, baik dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian yang baru. Ya. Pentakosta sebenarnya adalah satu perkataan, merupakan kata Yunani yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal di dalam perjanjian lama sebagai Hari Raya 7 Minggu. Ya, saudara bisa baca di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat ada, dan di dalam kitab Ulangan juga ada. Ya, kata Pentakosta secara harafiah ya, berarti 50 yang merujuk kepada 50 hari setelah berlalu sejak persembahan Paskah. Ya, hari raya 7 minggu di mana umat Tuhan merayakan berakhirnya panen gandum. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ya, apa arti dari ayat ini yang terkasih? Ini adalah suatu pesan bagi murid Yesus pada waktu itu dan juga bagi Anda dan saya saat ini. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu tentang pesan Pentakosta. Yang pertama, tetap tinggal di Yerusalem. Ya, ketika Tuhan ada bersama dengan para murid-muridnya, Dia memberi satu perintah yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
Apa maksud daripada Tuhan ini? Ya, yaitu untuk menantikan janji Bapa. Ya, Tuhan sedang menguji murid-muridnya. Bagaimana sikap respon mereka pada waktu Tuhan melarang mereka untuk pergi. Dia sudah ada di surga, dia ingin menguji ketaatan daripada para muridnya. Ya, demikian juga apa yang akan murid-murid itu lakukan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dipanggil dan dipilih. Apakah kita masih memiliki ketaatan? Pada waktu Bapak Ibu yang terkasih memutuskan untuk mengikut daripada Yesus, bahkan kita mengatakan kita mau dibaptis menjadi pengikutnya. Apakah kita tetap mau taat? Kita mau tetap setia? Kita mau membaca firman Tuhan? Dan kita mau melakukan firman Tuhan? Ya, sedemikian rupa. Ya, demikian saudara, pesan yang apa diberikan kepada murid-murid Yesus juga adalah pesan untuk kita semuanya. Ya, tetaplah kita untuk tinggal ya di dalam menantikan janji Bapa. Mungkin ada doa-doa yang saudara sudah panjatkan kepada Tuhan, tetapi doa itu belum terjawab. Apakah kita mau lari meninggalkan Tuhan, atau kita mau tetap setia menunggu jawaban doa? Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ada amin? Haleluya. Ya, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda mau membaca dan melakukan daripada firman yang diajarkan, apakah kita mau melakukannya dengan setia? Ya, jadi kita harus memiliki hati yang kuat. Ya, sekalipun tubuh kita lemah, kadang up and down, tetapi kita mau tetap setia seperti Yesus yang tetap setia sampai di Kalvari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk menantikan janji Bapa. Ya, bukan cuma melarang apa yang dikatakan. Tuhan juga mengatakan kepada muridnya, tetaplah tinggal di situ untuk menantikan janjinya. Ya, menunggu itu bukanlah waktu yang mudah. Kadang-kadang kita boring, kadang-kadang kita bosen, capek nunggu. Ya, kenapa kok Tuhan nggak jawab-jawab? Maunya kita tuh serba instan. Ya, saudara tahu kalau kita beli makanan instan juga banyak. Ya, saudara mau instant food, saudara bisa pergi ke tempatnya di mana ada. Ya, dan sering kali kita juga tidak dapat mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, untuk menunggu itu diperlukan satu pengalaman ekstra. Ya, Tuhan menuntut kesabaran daripada muridnya dan juga Tuhan menuntut kesabaran dari Anda dan saya. Luar biasa. Mungkin Anda mengatakan, bosen pastor, bosen Bu Pendeta. Ya, lama nunggunya dan berbagai macam alasan. Ya, karena kita tidak tahu kapan saat waktunya yang Tuhan mau berikan. Tetapi kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus dan Anda mengasihi firman-Nya, Anda akan pegang janjinya. Bukankah kita exciting, kita rindu karena firman Tuhan mengatakan, aku akan membuat indah pada waktuku. Nah, Tuhan pasti akan membuat indah, dan mereka atau Anda yang sudah pernah mengalami ya pengalaman pribadi bersama Tuhan, betul-betul Tuhan membuat indah pada waktunya, itu sudah pernah terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Ya, dan biarlah itu menjadi pengalaman dan terus-menerus kita mau tetap setia. Ya, dan pasti ada janji-janji yang Bapa dan akan berikan untuk kita semuanya adalah hal yang luar biasa indahnya. Amin. Ya, tidak ada yang bisa memuaskan Anda dan saya di dunia ini. Ya, mungkin ada kepuasan yang hanya sebentar. Anda kepingin dapat gaji yang lebih banyak. Satu hari Anda mendapat jawaban. Anda betul-betul diberikan gaji yang sesuai Anda harapkan. Tetapi tidak putus sampai di situ. Itu nanti sebentar lagi ya sudah bosen. Semua harga serba naik, semua situasi serba tidak enak. Akhirnya kita dengan gaji itu pun kita jadi boring.
nggak cukup lagi gajiku. Nah, selalu ada yang sedemikian rupa. Tetapi kalau Anda dan saya mau melekat kepada Tuhan, berapapun gaji yang Anda terima, percayalah. Dan Anda setia tahu akan isi firman Tuhan. 2 ikan 5 roti, Tuhan mampu untuk membuat berbakul-bakul. Dan hidup saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Maybe, memang benar mungkin. Harus ada hal-hal yang dibayar. Harus ada semua apapun, tagihan yang harus dibayar. Tetapi kita mau tetap bertekun, percaya. Kalau itu ada tagihan-tagihan, kalau itu memang harus ada yang harus kita bayar, kita mau tetap mengucap syukur. Amin. Dan di dalam pengucapan syukur itu, apa yang tidak pernah Anda dan saya bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu tiba-tiba diberikan oleh Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Banyak mujizat-mujizat terjadi di luar daripada kekuatan kita, di luar daripada pikiran kita. Oleh karena itu, alamilah janji Bapa, alamilah perkenanan Tuhan. Maka kita akan semakin mengasihi Dia. Dan semakin kita itu percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Ada amin? Tapi jangan lupa ada proses. Dan banyak kali anak-anak Tuhan tidak mau diproses. Betul tak betul? Maunya serba instant. Right now jawaban doa. Ya, itu untuk mengubah, itu untuk juga menguji, itu juga membawa kita belajar menjadi anak Tuhan yang sabar. Karena percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan atas waktu. Dia tahu waktunya yang terbaik. Ya, sedemikian rupa, luar biasa. Jangan merasa kok lambat janji Tuhan, kok lambat jawaban Tuhan, sedemikian rupa. Ya, amin, haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu saat dan waktu untuk Anda dan saya. Yang ketiga, mendengarkan lebih baik daripada berkorban. Ya. Jadi di sini kita lihat, contohnya siapa? Saul. Ya. Apa yang Allah perintahkan untuk mengalahkan seluruh orang Amalek? Ya, jangan ada sedikit pun yang tertinggal. Tetapi Saul tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akibatnya kerajaan Saul tidak kokoh. Ya, oleh karena itu jangan mendahului Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mauku right now. Me, I, mine. Aku yang mau. Percuma nunggu janji Tuhan. Ya udah, kata-kata yang kita ucapkan, kalau memang itu tidak ada hasilnya, percuma ya percuma benar. Tapi barang siapa yang pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak pernah lalai akan janjinya. Pegang akan hal itu. Tapi waktu bukan di tangan kita. Waktu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa. Yang kedua siapa? Tadi yang kita baca adalah Saul, ya, yang kita katakan. Karena Saul tidak taat. Yang kedua adalah Naaman. Apa yang diperintahkan? Ya, oleh Tuhan untuk Naaman. Naaman harus menceburkan tubuhnya, ya, untuk mendapatkan kesembuhan. Dia harus masuk di dalam sungai itu dan menceburkan bukan 1 kali. 7 kali. Ya, dan masuk lagi di dalam air. Why? Mengapa Tuhan memakai cara yang sedemikian? Karena Tuhan tahu karakter masing-masing umatnya. Ya, mengapa sampai ada orang yang cuma 1 kali mencebur sudah ada apa-apa? Kenapa itu Naaman 7 kali? Kenapa itu orang yang di kolam Bethesda harus menunggu puluhan tahun? Why? Karena Tuhan tahu siapa persis umatnya. Oleh karena itu saya katakan yang terkasih, dimanapun Anda sebagai pendengar yang setia, jangan keraskan hatimu. Percayalah dan ucapkanlah syukur. Waktu ada di tangan Tuhan. Tuhan mampu right now menjawab kita. Tetapi kalau kita terus komplain, terus ngomel, terus marah, terus berontak, ya, maka kita juga akan bayar harga. Ya, karena Tuhan tidak akan sedemikian rupa
Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Ya, maka dia akan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Ya, Naaman mau taat, dia tidak berontak. Loh, kok aku disuruh tenggelam sampai 7 kali, bau lagi. Nah, tapi dia tetap ada ketaatan. Dan akhirnya dia menerima berkat yang luar biasa dan Naaman akhirnya menjadi sembuh. Ya, sedemikian rupa. Yang keempat, tetaplah di dalam kesatuan. Nah, ini loh yang penting. Tetaplah di dalam kesatuan. Ya, tadi kita sudah baca di dalam Kisah 1 ayat yang keempat. Ya, mereka tetap disuruh tinggal di situ. Tuhan menyuruh mereka. Mereka bukan berarti untuk satu orang. Mereka itu lebih daripada satu orang. Ada amin? Ya, karena kita ya, saudara punya anak 5 beda karakter. Kita punya anak 2 beda karakter. Gak ada karakternya yang sama, betul? Sedemikian rupa juga Tuhan tahu siapa Anda dan saya. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan menginginkan murid-muridnya tetap berada di dalam kesatuan. Di dalam komunitas diperlukan kerendahan hati, saling menerima kekurangan dan kelebihan. Ya, saling senantiasa menguatkan kalau ada yang lemah. Dan disitulah kita bergandeng tangan dan kesatuan tetap terjaga. Amin. Ya, sedemikian saudara pernah baca di Mazmur 133 apa yang dikatakan di situ? Ya, bahwa Tuhan mencurahkan berkat-Nya di dalam ada kesatuan hati. Ya, amin. Anda tahu juga, pendengar yang terkasih, kalau Anda mencintai firman Tuhan, Anda pasti juga pernah baca kisah ini. Orang yang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus. Ya, tetapi semuanya jalan tertutup. Apa yang dilakukan? Ya, orang lumpuh ini tetap bisa bertemu dengan Yesus karena ada kesatuan di antara teman-temannya yang membawa naik kemana? Ke atap rumah itu, karena ada yang gotong. Disitulah yang terkasih, diperlukan kasih, diperlukan kesatuan hati, diperlukan memiliki kerendahan hati untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Kalau kita selalu mungkin udah bosen kalau dengar pendeta bilang me, I, mine. Bosen dengar itu. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana saudara dan saya ada kesatuan di dalam tim. Gak usah disuruh-suruh. Itu udah tahu orang itu lumpuh. Berdiri gak bisa. Duduk gak bisa. Apa gak bisa. Dan disitulah Yesus hadir. Di mana? Di dalam hati setiap kita. Yesus hadir di dalam setiap hati kita. Saya tidak tahu apakah ada hati yang tertutup untuk sesamanya. Cuma me terus. Ya, tetapi pada waktu kita sendiri mengalami kesusahan, lu yang harus tolong gua. Kamu yang harus tahu. Jadi maunya kita hanya dilayani, tapi tidak mau melayani. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Jesus is love. Bagaimana saudara dan saya apabila Bapa di surga tidak mengorbankan anaknya, satu-satu anaknya, sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu parah, berkorban sampai di Kalvari. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Untuk menebus segala dosa yang kita perbuat. Itulah yang Yesus ajarkan. Ya, milikilah kesatuan hati. Baik di tengah keluarga, baik di tengah komunitas, baik di tempat pekerjaan. Sudah pasti setiap daripada kita different karakter. Tapi jangan egois. Tuhan tidak pernah mengajarkan spirit egois. Ya, Jesus is love. Love is sacrifice. Kasih itu mau berkorban. Ya, kalau kita hidup dengan orang yang selalu hitung-hitungan, ya hiduplah sendiri sana, nggak tahu di mana. Tetapi itu bukan prinsip daripada Yesus yang diajarkan melalui firman-Nya. Ada amin? Ya, haleluya.
Jadi orang lumpuh itu akhirnya dia menjadi sembuh kembali karena ada kesatuan di antara teman-temannya membawa dia bertemu dengan Yesus. Ya, dan sungguh sekali lagi saya katakan, Yesus itu memperhatikan kesatuan daripada anak-anaknya dimanapun Anda berada. Ya, dan kita percaya orang lumpuh ini tidak akan dapat menjadi sembuh kalau tidak ada kesatuan. Ya, sedemikian rupa. Yang kelima, jangan meninggalkan Yerusalem. Mari kita baca di dalam Sakaria 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Haleluya. Ya, di sini saudara bisa baca lagi kalau Anda kurang mengerti, ya. Hayati firman ini. Mengapa dikatakan kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Dan di sini dikatakan, ya, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan apa? Diam di mana? Di tengah-tengah Yerusalem. Ya, dengan tanda petik, Yerusalem akan disebut apa? Kota setia dan gunung Tuhan semesta alam, dan disebut gunung yang kudus. Mari kita pelajari, ya, akan apa tentang Yerusalem ini. Yang pertama, Yerusalem adalah kota damai, ya, tempat Allah bertahta. Jangan tinggalkan Yerusalem, ya. Sedemikian rupa, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang teramat penting. Biar kita terus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Biar kita terus memiliki hubungan relationship dengan Tuhan. Ya, kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah hubungan relationship kita dengan Tuhan. Ya, Anda boleh Kristen, Katolik, Pentekost, Protestan, Bethel, Advent, semuanya. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Jangan menjadi Kristen-Kristenan. Jangan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Kita harus menyadari pada waktu Anda mengambil decision, yes, I want to baptize. Aku mau dibaptis. Itu ada harga yang harus dibayar. Apa bayarnya? Yaitu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Menjaga setiap hari sebelum Anda melakukan tugasmu, bekerja apa? Duduklah sebentar, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ya, itu jaga hubungan intim sedemikian rupa. Sebelum tidur malam, kembali kita mengucap syukur. Kalau Anda seluruh hari itu, walaupun apa saja yang kita alami di hari itu, capek banget, pekerjaan gak enak atau apa aja, ya, tantangan, pergumulan, tapi kita mau duduk bertemu lagi dengan Bapa kita. Kita udah ditungguin. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mampu hari ini karena Engkau. Aku bisa pulang ke rumah hari ini karena perlindungan-Mu. Aku bisa lagi bercakap-cakap dengan Engkau karena Engkau sudah tunjukkan kasih setiamu. Dan aku rindu selalu mau bercakap-cakap dengan Engkau. Kalau Anda bisa membina hubungan yang intim sedemikian rupa dengan Tuhan Yesus, percayalah, Dia akan memberitahukan semua rahasia-rahasianya kepada Anda. Banyak orang Kristen yang tidak tahu, cuma Kristen buka Alkitab aja nggak tahu, doa aja nggak tahu kapan, isi firman Tuhan nggak tahu, mencari kitab Abraham dari awal Kejadian sampai Wahyu, karena nggak tahu. Ya, mari yang terkasih, ya, milikilah hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Yang kedua, Yerusalem adalah tempat di mana kita menerima damai sejahtera. Ya, karena Yerusalem disebut kota damai. Ya, di mana Yerusalem Anda dan saya? Yerusalem Anda dan saya adalah keluargamu. Di mana ada Tuhan sebagai komandan di dalam rumah tanggamu. Di dalam keluargamu. Ya, banyak orang yang tidak mengerti.
Apa arti Yerusalem? Tapi kita sudah baca di sini. Ya, sedemikian rupa. Dan yang ketiga, Yerusalem juga disebut sebagai kota yang setia. Ya, oleh karena itu, artinya apa? Jangan meninggalkan kesetiaan kita dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita pacaran, aduh rasanya 24 hour setiap hari, nggak mau pisah dengan pacar kita. Nggak mau stop ngomongnya kalau lagi pacaran. Tapi kalau ngomong sama Tuhan, ngantuk lah, capek lah, segala macam. Padahal itu adalah nafas hidupmu dan nafas hidupku. Begitu buka mata, milikilah hubungan intim dengan Tuhan ke atas dahulu. Kalau engkau sudah menyenangkan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, maka hubungan keluar, ke kiri kanan kita kemanapun, Anda akan mengalami damai sejahtera. Amin. Tapi kalau hubungan kita ke atas itu nggak pernah ada dan tidak pernah terjadi, ya demikianlah amburadul. Kalau udah gitu yang disalahin siapa? Tuhan disalahin, doa nggak dijawab-jawab, keluarga disalahin, komunitas disalahin. Padahal yang nggak beres dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu loh, coba dicek. Ya, firman Tuhan adalah menegur untuk kita dipulihkan kembali. Mengenal kedudukan kita, apakah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, itu adalah kuncinya. Ya, sedemikian rupa. Ya, jadi jagalah kesetiaan kita dengan Tuhan. Kemudian Yerusalem juga disebut sebagai gunung yang kudus. Gunung yang kudus itu berarti janganlah hidup Anda dan saya meninggalkan kekudusan. Dimanapun Anda dan saya berada, hiduplah kudus. Ya, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hindarilah hobi-hobi yang amburadul. Hobi nonton pornografi, hobi nonton segala TV yang gak karu-karuan. Tuhan gak akan diam dengan orang yang tidak kudus. Kuduskanlah hatimu, kuduskanlah pikiranmu, kuduskanlah kata-katamu. Ya, jangan menjadi pemberontak. Merasa menang kalau kita bisa berontak. Merasa menang kalau kita bisa maki-maki orang. Merasa menang kalau bisa jadi jagoan. Tapi di mata Tuhan itu kosong. Tidak ada artinya. Siapa yang bisa menilai Anda dan saya? Tuhan yang pertama. Orang lain yang kedua. Ya, oleh karena itu, mari di dalam waktu Pentakosta kita diingatkan kembali betapa Tuhan Yesus hanya mau tinggal di Yerusalem yang benar, ya. Dan ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua, ya. Jangan tinggalkan di Yerusalem. Rencana Tuhan luar biasa bagi hidup Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita percaya dan kita tahu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita perlu dibangun hari demi hari. Ya, harus ada hubungan intim sekali lagi hari demi hari. Melalui doa, melalui pujian, melalui pengucapan syukur, kita keluarkan isi hati kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Hidup saudara dan saya itu seperti kayu bakar. Ya, jadi kita dibakar terus, ya, di hadapan Tuhan dengan apa? Pengurapan daripada Roh Kudus. Ya, sedemikian rupa supaya hidup Anda dan saya mengalami apinya setiap hari dan berjalan senantiasa bersama dengan kuasa Tuhan. Mengapa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak punya kuasa? Ya, dan kuasa itu sudah diberikan melalui Roh Kudus, dicurahkan, ya, di dalam hidup saudara dan saya. Ya, sekali lagi, milikilah hubungan pribadi dengan Roh Kudus, ya, supaya roh kedagingan kita itu dikikis. Ya, memang tidak ada orang yang sempurna, tetapi biarlah kalau Anda dan saya itu mau setia, rajin, selalu bersekutu dengan Tuhan,
pasti kedagingan apa yang ada di dalam diri kita akan terkikis. Ya, hari demi hari kedagingan kita dikikis. Kekristenan adalah satu proses. Ya, proses di dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya akan menceritakan tentang revival di Wales. Ya, dulu pernah saya katakan ini. Kebangunan rohani yang dipimpin oleh seorang bernama Evan Roberts. Kalau saudara ingat, ia seorang penambang batu bara. Masih muda dan dalam usia 25 tahun. Ya, ia mengawali kebangunan rohani yang dahsyat di Wales pada tahun 1904. Evan Roberts bekerja di tambang batu bara selama 12 jam sehari. Di usia 12 tahun dia sudah mulai mencoba belajar sedikit-sedikit. Ya. Ketika waktu beristirahat, dia memilih untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan selama 13 tahun, Evan Roberts melakukan hal itu. Sampai pada tahun 1904, Tuhan mendatangkan urapan kepada Evan sehingga terjadi kegerakan Wales. See? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ada satu proses untuk Anda dan saya mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, tapi kita maunya apa? Kedagingan kita instan. Jawaban doa langsung. Apa aja maunya langsung. Tidak, yang terkasih. Semua melalui proses. Anda harus mempunyai api di dalam dirimu. Kita harus punya kerinduan, rindu. Karena perjumpaan dengan Tuhan pasti, saya katakan dengan tanda petik, pasti perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidupmu dan hidupku. Dan orang yang sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan mau meninggalkannya lagi. Ya, oleh karena itu harus dikikis terus, api itu harus berkobar terus. Tiap hari rindu seperti orang. Anda pernah kelaparan enggak? Misalnya, Anda kepingin makan, Anda lapar. Nah, demikianlah lapar rohani. Supaya Anda diurapi. Di dalam pengurapan itulah Anda akan berjumpa dengan Dia. Berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Dan ada sesuatu yang dahsyat. Dan disitulah Anda bisa menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan. Ya, dan di situ Anda bisa mendengar suaranya. Dia akan membukakan rahasia-rahasianya untuk Anda dan saya. Lah kalau kita maunya berjalan mendahului Tuhan, Tuhannya ditinggal. Lama nungguin Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Karepmu, sukamu, itu yang berbicara siapa? Daging kita. Tapi kalau kita dengan rendah hati, Tuhan, sampai kapanpun aku tetap setia menunggu jawaban doa. Terima kasih, Engkau pasti menjawab doaku. Dan hal itu pasti akan digenapi. Why? Alami. Hanya orang yang sudah mengalami bisa menjadi saksi Tuhan. Bisa bercerita kepada Anda. Dan disitulah Tuhan mau Anda dan saya mengalami supaya Anda juga akan menceritakan kepada orang lain pengalaman Anda. Anda dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Anda disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Ya, saudara ingatlah yang terkasih. Hidup di dunia ini cuma sementara. Jangan cuma me, I, mine. Jangan cuma aku. Aku bangga kalau bisa mengalahkan orang lain. Aku bangga kalau bisa menghancurkan orang lain. Itu bukan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Sakit enggak? Sakit. Ini loh, daging kalau diproses itu diperes seperti lemon. Sakit. Tapi kalau Anda dan saya mampu melewati itu semua, percayalah, Dia akan membuat indah pada waktunya. Mujizat demi mujizat lagi menunggu perjalanan hidup Anda dan saya. Saudara mau mujizat? Jalani firman Tuhan. Tadi semuanya sudah diceritakan apa artinya Yerusalem. Ya, apa artinya kita disuruh menunggu?
Jangan kemana-mana. Banyak orang jalan pintas. Ya, jalan pintas ya jalan sendiri lu. Sedemikian rupa. Mari kita lanjut bagaimana Evan Roberts ini tadi. Ya. Dia sampai bertemuan dengan Tuhan itu menjadi kerinduannya. Dan mampu membuat satu pergerakan yang luar biasa. Ya, di Wales. Ya. Sebenarnya Evan Roberts ini tidak punya kemampuan untuk dia bisa berkhotbah. Dia nggak punya kemampuan itu. Ya. Tapi satu-satunya buku yang dia punya adalah Alkitab. Ya, dia begitu rindu untuk membaca dan membaca terus. Dan di dalam dia membaca firman Tuhan itu hatinya menyala-nyala. Hatinya berkobar-kobar. Why? Kenapa kok Alkitab? Karena Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Baca di dalam Yohanes. Kitab Yohanes. Dan dia mengalami perjumpaan itu. Dan melalui rema dari firman Tuhan itu. Even mengalami satu gerakan yang berapi-api. Ya, kenapa saya menggugah hati Anda, pendengar yang setia? Mengapa yang kita cari hanya kenikmatan dunia, pujian yang palsu, show off yang palsu, yang tidak mendatangkan apa-apa di dalam hidupmu dan hidupku? Tetapi pada waktu kita menggali firman Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, Dia ada, Dia hadir, Dia duduk bersama Anda dan saya. Perjumpaan pribadi yang tidak dapat dibayangkan dan tidak bisa dijabarkan kecuali Anda mengalami sendiri. Demikianlah Evan Roberts ini, dia mengalami sehingga hatinya berapi-api luar biasa, ya. Dan dia itu rindu bertahun-tahun untuk menyampaikan firman Tuhan. Loh, dia punya kerinduan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Ya, suatu hari Tuhan akhirnya memberikan pewahyuan kepadanya bahwa akan terjadi kebangunan rohani di Wales. Singkat cerita, pada waktu Roberts berkhotbah, orang yang mendengarnya itu tersentuh hatinya dan 4 hal yang dia lakukan. Mengapa? Karena dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Mengapa dia bisa menjabarkan 4 hal tadi? Karena dia selalu rindu bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan pewahyuannya kepada Evan ini. Ya. Dan 4 hal yang dia sampaikan adalah mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Itu adalah yang pertama. Mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, menghilangkan segala kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yaitu roh kedagingan semua, pokoknya yang tidak benar, yang tidak baik, ya itu harus dihilangkan. Yang ketiga, tunduk kepada Tuhan, bukan nanduk. Berapa banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita aja itu tidak bisa tunduk kepada orang tua, jangan harap tunduk kepada pendeta. Kalau kita saja tidak bisa tunduk kepada Tuhan, tidak bisa merendahkan diri kepada orang tua, ya, jangan harap kepada orang lain mau tunduk. Nanduk iya, pernah ngalamin enggak? Ya, sedemikian rupa, ya. Selalu mohon mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bersaksi tentang Kristus kepada semua orang. Anda dan saya tidak mungkin bisa bersaksi kalau nggak ngalami. Ayo alami yang terkasih. Alamilah kasih Bapa. Dia yang sudah mati di kayu salib. Dan kita tidak mampu untuk membayar kembali kepada Yesus. Yang dia minta adalah amanat agung. Lakukanlah. Dan untuk mendapatkan amanat agung itu boleh menyentuh hatimu dan hatiku. Yaitu pada waktu kita mau membaca firman Tuhan. Mau membaca surat cintanya. Pentakos mengingatkan Anda dan saya. Ayo kembali yang terkasih.
Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Sungguh luar biasa. Dan akhirnya, even ini mampu melakukan apa yang dia khotbahkan dalam 4 hal tadi. Ya, dan saat itu banyak kebangunan rohani yang terjadi. Ya, dan banyak orang bertobat mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Selama 30 hari, 37.000 orang bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bagaimana Anda dan saya? Puluhan tahun menjadi orang Kristen, 1 jiwa aja belum pernah dibawa. Puluhan tahun menjadi orang Kristen yang digembar-gemborkan, mampu mengalahkan orang banyak, mampu memukuli orang banyak. Apakah itu kekristenan? Apakah kita nggak malu bersaksi seperti itu? Ya, karena apa? Mau menang. Aku harus menang. Semua orang harus tunduk kepadaku. Semua orang harus takut kepadaku. Bukan itu yang terkasih. Kita tidak hidup di dalam kerajaan dunia. Rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita itu udah di surga. Kita di sini ini adalah masuk di dalam proses pendidikan Tuhan. Untuk apa? Supaya kedagingan kita ini merosot dan manusia rohani kita itu yang naik. Sehingga pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan, Dia akan menyambut saudara dan saya. Well done my good servant. Anda bisa melihat orang lain yang sedemikian rupa. Teladanilah orang yang benar-benar berkorban hidupnya untuk Tuhan. Teladanilah cara hidup orang-orang yang menyangkal diri, tidak pernah memikirkan diri sendiri. Semua untuk Tuhan. Teladanilah itu seperti Yesuslah yang menjadi teladan bagi hidupmu dan hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Ya. Even Robert, hanya dalam waktu 5 bulan, 100.000 orang bertobat. 90% penduduk Wales dilahirkan kembali. Luar biasa. Di Inggris diperkirakan 2 juta orang bertobat menerima Kristus. Ya. Kemudian api Roh Kudus bergerak ke Eropa, bagian barat dan bagian utara. Ketika api itu jatuh di Norwegia, gereja dibanjiri orang-orang dan mereka semua minta dibaptis. Api kebangunan terus berlanjut dan melanda Afrika, melanda India, melanda Cina, Korea, dan Amerika. Ahli sejarah memperkirakan ada 20 juta orang mengalami dampak dari kebangunan rohani di Wales. Ketika kebangunan itu melanda di Inggris, ternyata Evan Robert adalah orang yang suka berdoa. Ya, ia seorang manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Tetapi ketekunannya untuk berdoa telah membuat Allah melangkah dari surga dan datang ke Wales hingga kebangunan rohani yang besar itu terjadi. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Tidak banyak orang yang sanggup melakukannya. Ya, karena banyak yang memilih prioritas mengalami kenikmatan daging. Nikmatnya daging lebih puas daripada mau bersekutu dengan Tuhan. Dan semoga pesan Pentakosta saat ini menggugah hatimu dan mempertajam kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Karena sedikit waktu lagi kita tidak tahu bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu pasti ada. Pasti penghakiman Tuhan pasti ada. Selagi ada waktu, bertobatlah. Ayo. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan saat ini bukan main-main lagi, tetapi benar-benar menggugah bagi setiap pendengar yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, it's the time
for we come back to Him. Sudah waktunya. Jangan menjadi Kristen duniawi terus. Jangan jadi Kristen korak. Sorry ya, kalau saya mau katakan demikian. Karena banyak sekali yang dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan, umatku punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Why? Koreksi diri sendiri. Maukah kita merendahkan hati di tangan Tuhan? Kalau Tuhan memberikan firman seperti ini, karena Tuhan Yesus menunggu Anda dan saya. Dia mencari Anda dan saya, bukan rumahmu, nak. Di bumi ini bukan rumahmu, it's enough. Mari yang terkasih, sudah waktunya kita. Mungkin Anda saat ini lagi bekerja, mati-matian untuk mencari duit, untuk membayar ya semua apa yang diperlukan untuk dibayar. It's okay. Tapi ingatlah, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa yang pertama. Libatkan Tuhan di dalam segala pekerjaanmu. Libatkan Tuhan di dalam segala apa yang kau lakukan. Libatkan Tuhan di dalam komunitasmu. Jangan komunitas dibuat ancur-ancuran hanya karena seorang pemberontak. Why? Bagaimana dengan 12 murid? Ada satu kan? Mana yang mau Anda pilih? Sebagai Yohanes? Atau kita sebagai Petrus? Petrus juga pernah jatuh, yang terkasih. Tapi dia balik. Dia tahu, dia pernah menyangkali Yesus. Karena kita manusia gak sempurna. Firman Tuhan bukan untuk menghakimi. Firman Tuhan hanya untuk mengingatkan saudara dan saya. Betapa tangan yang berlubang paku itu. Betapa pecut yang jatuh di seluruh tubuh Yesus itu. Apakah tidak ada artinya bagi Anda dan saya? Teladanilah Yesus Kristus. Pilihlah Yesus Kristus apabila engkau masih mendengarkan firman Tuhan saat ini. Karena Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Tidak ada kasih yang di dunia ini melebihi daripada kasih Kristus. Haleluya. Sedemikian rupa Evan Roberts akhirnya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena dia mencari, dia haus. Dia tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi dia terus menggali. Ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ayo, apakah selama ini yang Anda baca hanya YouTube? Apakah yang selama ini yang Anda dengar hanya Facebook? Glamor akan dunia, dihargai oleh orang dunia. Wah, hebat kamu ya. Seluruh dunia boleh mencaci kita, asal Tuhan Yesus menyambut kita. Jangan Tuhan Yesus menolak kita hanya karena kita dipuja oleh dunia yang penuh dengan kepalsuan. Firman Tuhan hanya mengingatkan hidupmu dan hidupku. Ayo yang terkasih, it's your time. Mari, kalau Evan Robert bisa melakukan hal itu, saya percaya pendengar yang setia di saat ini, engkau mendengar akan firman Tuhan ini. Di pesan Pentakosta ini, Tuhan juga memilih setiap Anda. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Tuhan tahu kalau kita capek. Tuhan tahu kalau kita boring, bosan. Tapi percayalah, He is alive. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup. Jangan percaya akan kepalsuan dunia ini yang memperosokkan hidup kita. Mau kemana kita nanti? Cintailah Tuhanmu seperti Dia mencintai Anda dan saya. Dan kalau Anda mencintai Tuhan, cintailah juga firman-Nya. Karena itu adalah surat cinta kasih-Nya untukmu dan untukku. Kalau Anda mengatakan aku cinta Tuhan, aku dibaptis, tapi baca firman Tuhan aja gak tahu,
Firman Tuhan yang sebelah mana juga nggak tahu. Waktunya buka firman Tuhan juga nggak ngerti. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sudah waktunya. Waktu berjalan terus ke depan. Ya, jangan pilih dunia. Dunia hanya menyesatkan. Ya, Roh Kudus pasti akan melawat saudara dan saya. Ya, akan terjadi satu pemulihan besar. Jangan bilang, saya nggak bisa, Bu Pendeta, saya nggak ngerti. Kalau saya baca firman Tuhan, saya nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya. Dan dia akan mengurapi. Dan dia akan membukakan hal-hal yang tersembunyi. Sedemikian rupa berapa tahun Evan Roberts. Pewahyuan terjadi. Ada harga yang harus dibayar. Jangan cukup bangga kalau Anda bisa datang ke gereja bawa Alkitab, hanya duduk memanasi kursi gereja, berangkat pulang sampai di parkiran tidak tahu semua. Bukan itu yang Tuhan Yesus cari. Attitude-mu dan attitude-ku, perbuatanmu dan perbuatanku, itu yang dinilai oleh orang. Memang kadang kita lemah, memang kadang kita jatuh. Tapi ayo tetap berpaut kepada kasih Kristus. Ada amin? Haleluya. Ya. Mari yang terkasih, milikilah kerinduan untuk dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita sudah belajar bersama-sama akan kedalaman pesan dari Pentakosta. Ya. Memperingati bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan bagi Anda dan saya, bagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, dia melayani kita semuanya dan dia mau menyertai kita dan selalu bersama dengan kita. Dan kita akan melihat di sini, ya, pada Kisah 1 ayat 5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Kalau di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Ya, sedemikian. Oleh karena itu jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Cukup orang Kristen yang self pity. Why saya katakan orang Kristen yang mengasihani diri sendiri? Karena tidak pernah mau bertanggung jawab untuk apa yang dia perbuat. Selalu yang salah orang lain. Selalu ada yang menjadi kambing hitam. Orang lain yang salah. Gua bener terus. Punya suami baik kurang. Punya anak baik kurang. Lah maunya apa? Tanya sama Tuhan Yesus. Ya, mari yang terkasih. Dan kita lanjut di dalam Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari koreksi diri. Apakah itu saudara dan saya? Apakah kita sudah melakukan hal itu? Ya, pada waktu Anda dan saya berdoa, tempat di mana itu bergoncang, ya. Karena apa? Urapan Roh Kudus turun, dan mereka berani menyampaikan sabda Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang saya dengar sampai kenyang. Itu bukan tugas saya, Bu Pendeta, itu tugasnya Bu Pendeta. Itu bukan tugas saya, itu saya berdoa buat orang itu tugasnya pastor. Lah terus kita ini loh, berani menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat apa? Kan Bu Pendeta tahu, silent as golden. Yo karepmu. Tahu kan? Amanat agung gimana bunyinya? Jadikanlah semua bangsa apa? Murid-muridku, jadilah saksi Kristus. Jangan pakai pepatah silent as golden. Haleluya. Ampun-ampun dah ya. Sedemikian rupa. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Roh Kudus harus dihidupkan, dibangun dari hari ke hari melalui hubungan intim dengan Tuhan.
ya, melalui doa, pujian, ya, dan pengucapan syukur kita membaca firman Tuhan. Sekali lagi, milikilah hubungan intim tersebut. Ya, kalau Anda berani mengatakan, aku anak Tuhan. Ya, dan sebagai ayat emas, mari kita baca Ibrani 10 ayat 15 dan 17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Luar biasa firman ini. Meteraikanlah di dalam hatimu yang terkasih. Kalau kita tidak tahu akan firman Tuhan, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita ini menjadi Kristen on. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam firman-Nya itu untuk saudara dan saya. Ya, sungguh luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana setelah Anda mendengarkan khotbah ini? Bagaimana setelah Anda mendengarkan pesan Pentakosta ini? Ya, hari ini kita belajar arti kedalaman, ya, daripada pesan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus. Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendiri, ya. Mari, yang terkasih, adakah kerinduan di dalam hatimu dan hatiku untuk kita dilawat oleh Roh Kudus? Kita sudah belajar hari ini apa arti yang sesungguhnya, dan mari bangunlah api yang ada di dalam hati setiap kita kalau engkau dan saya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Maka api Roh Kudus pasti berkobar-kobar di dalam hidupmu dan hidupku. Dan bersama-sama dengan kami di sini, bukalah hatimu, kita akan memuji menyembah. Roh Tuhan itu hidup dalam diri Anda dan saya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi pendengar dimanapun mereka berada. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Haleluya. Kami mau membuka hati ya Bapa. Kami rindu akan jamahan-Mu. Kami mau berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Karena di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Roh Kudus. Ambil alih Bapa, ambil alih seluruh hidup daripada Bapak Ibu pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Ambil alih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar
Yang terkasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Dimanapun Anda berada, mungkin saat ini Anda lagi mengalami goncangan yang berat. Mungkin saat ini Anda mengalami depresi, mengalami berbagai tekanan di dalam hidupmu. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak memiliki pekerjaan. Tetapi percayalah, milikilah hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Bacalah akan firman-Nya, karena semuanya itu akan mengubahkan hidup daripada umat-Nya. Percayalah, karena Yesus yang saudara sembah adalah Yesus yang hidup. Dan Dia mendengar tangisanmu, Dia mendengar doamu. Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah kita. Terima kasih Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk jemaat-Mu. Rasakan yang terkasih. Rasakan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Bukalah hatimu. Terimalah jamahannya. Berserahlah kepadanya. Pasti sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena Dia mengasihi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk teguran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau menegur kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau menempelak kami dengan firman-Mu supaya kami boleh merendahkan hati kami dan datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hidup setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan di luar Engkau. Kami tidak mampu Tuhan, kami berjalan menghadapi tantangan hidup dari hari ke hari. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami. Sering kali kami jatuh di dalam kelemahan. Sering kali Tuhan, karena daging kami begitu kuat, kami tidak mau ditegur Tuhan, karena kesombongan kami. Tetapi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengubah hidup setiap pendengar dimanapun berada. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hidup setiap kami. Dan kami mau Tuhan setiap hari berjalan dengan Roh-Mu yang kudus, bukan dengan kedagingan kami. Karena kami percaya apabila manusia rohani kami dibangkitkan Tuhan, maka manusia daging kami akan merosot ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, peganglah tangan setiap kami. Peganglah tangan setiap umat-Mu dimanapun para pendengar berada. Karena Engkau sangat mengasihi kami semua. Biarlah kami mampu melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu, yang berkenan dengan apa yang Kau perintahkan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini sangat singkat ya Bapa. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Mampukan umat-Mu Tuhan untuk mempersiapkan hidupnya, memiliki satu hubungan intim dengan Engkau, memiliki satu hubungan pribadi, berrelationship dengan Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus
Bagi pendengar setia dimanapun mereka berada, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu kerinduan hati mereka. Mungkin saat ini mereka membutuhkan Tuhan jawaban doa yang sudah lama mereka panjatkan tetapi belum terjadi ya Bapa. Tetapi kami percaya di dalam pengucapan syukur kami Tuhan, itu memberikan jalan pintas Bapa untuk jawaban doa, untuk mujizat akan terjadi. Kuatkan umat-Mu Tuhan, kuatkan kami semuanya. Yang letih lesu dan yang beban berat. Mungkin ada yang sakit juga Tuhan. Kami percaya bahwa darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib itu boleh menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Yang sakit boleh disembuhkan, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan Tuhan. Dan kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau datang untuk mencari kami yang berdosa. Engkau datang Tuhan untuk mencari kami yang letih lesu dan yang beban berat. Engkau datang Tuhan untuk mencari kami kaum papa ya Tuhan. Buka jalan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau pendengar yang setia. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pengalaman demi pengalaman terjadi Tuhan. Bahwa Engkau selalu mendengar doa orang-orang yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan bersyukur. Karena Engkaulah juru selamat kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengurapi setiap umat-Mu dimanapun berada. Penuhi hidup setiap kami Tuhan. Dan kami percaya apabila Roh Kudus ada di dalam setiap pendengar, ada di dalam setiap hidup kami, maka terobosan demi terobosan akan Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang mendengar segala jeritan tangisan umat-Mu. Yang Engkau melihat Tuhan, pergumulan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan. Meteraikan setiap firman ini di dalam hati setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Dan jadikanlah Tuhan, melalui pesan Pentakosta ini Tuhan, umat-Mu boleh disegarkan kembali. Umat-Mu boleh Tuhan dikuatkan kembali dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat merayakan Hari Pentakosta. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menjamah Anda dimanapun berada. Dan saya percaya hidup kita semuanya diubahkan melalui kuasa Pentakosta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan sudah menerima kekuatan yang baru mengatakan amin, amin, amin.